Oke, selamat sore ya. Ini lanjut dari video kemarin teman-teman. Setelah kita melakukan pemupukan di pohon alpukat yang sudah berbuah seperti ini ya, biar nutrisi tercukupi dan pemupukan di bawah umur 2 tahun dan 1 tahun teman-teman. Jadi ketika musim kemarau seperti ini, jangan lupa ketika melakukan pemupukan langsung disiram ataupun teman-teman bisa ditutup dengan sedikit tanah yang ada di sekitar ya, biar pupuk yang mahal yang sudah kita beli mahal-mahal ini tidak menguap ya. Ini kita akan perlihatkan bagaimana melakukan pemupukan ya, biar pupuk yang kita berikan di pohon alpukat ini tidak menguap sama sekali ya. Karena kemarin kita paginya itu pupuk seperti ini dan siangnya itu mendung, kirain hujan teman-teman. Akhirnya kita tunggu-tunggu tidak hujan, terpaksa kita lakukan penyiraman ya, biar pupuk yang kita berikan kepada pohon alpukat ini atau ke pohon alpukat ini tidak ada penguapan sama sekali. Ini pupuk-pupuk NPK 16 teman-teman, seperti itu ya. Ini ya, ini biar tidak ada penguapan dan bisa diserap oleh oleh akar pohon alpukat ini. Langsung kita siram, karena ya tentunya ketika kita melakukan pemupukan menggunakan NPK 16 ya, walaupun banyak ya, kalau tidak disiram ini tidak bisa diserap oleh akar, karena pupuk ini bisa diserap akar setelah mencair ataupun tercampur dengan air. Ini pohon alpukat yang kemarin kita lakukan pruning teman-teman. Nah, ini kita penyiraman mulai dari yang bawah teman-teman. Karena kemarin kita melakukan pemupukan pohon alpukat di bawah umur 2 tahun dan 1 tahun, dan pemupukan pohon alpukat yang sudah berbuah seperti ini. Biar nanti nutrisi yang diberikan ke buah alpukat ini tercukupi dan buahnya bisa besar, pohon alpukat ini tidak mengalami stres ya. Nah, ini kita pokoknya ya disiram aja, nggak usah full, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting pupuk yang kita kasihkan ke pohon alpukat ini bisa terserap oleh akar. Karena hampir seminggu ya di tempat kami ini, seminggu ya teman-teman, tidak ada hujan ya. Kemarin itu hari Senin kita ada hujan di tempat kami ya. Terus sekarang hari Sabtu tanggal 7 atau 8 Juli ya, nih ini tidak ada hujan langsung. Kita langsung lakukan penyiraman ke pohon alpukat yang baru kita lakukan pemupukan. Ini ya. Yang penting pupuk ini terkena air ya, nanti akan masuk ke tanah dan diserap oleh akar. Dan sebelum melakukan pemupukan ya teman-teman, sebaiknya gulma ini dibersihkan dulu, baik menggunakan potong rumput ataupun teman-teman bisa menggunakan cangkul sabit ya, biar pupuk yang diberikan ke pohon alpukat ini tidak muspro ataupun dimakan oleh akar pohon alpukat gitu ya. Ya ini lokal teman-teman, belum kita sambung ya. Karena pohon alpukat yang di tempat ini ya kemarin itu kita tanam mati ya, jenis okulasi. Akhirnya kita tanamin pohon alpukat lokal ya, biar nanti setelah besar akan kita okulasi ataupun akan kita top walking ataupun sambung pucuk lah teman-teman. Kita tunggu besar dulu. Tentunya ya untuk perawatan pohon alpukat ya ketika musim kemarau seperti ini ya, karena untuk saat tahun ini ya kemarau, dari info BMKG itu kemaraunya basah ya, tapi ada info sekitar mungkin akhir Juli ataupun akhir Agustus ini sudah agak mulai kemarau ya. Karena di tempat kami hampir 3 hari ini sudah mulai agak terasa dingin. Biasanya di tempat kami ketika memasuki musim kemarau ya, ini hawa ataupun di malam hari ini agak dingin teman-teman. Jadi dinginnya itu sampai ke tulang-tulang ya. Ini tidak disiram full karena hanya untuk mencairkan pupuk yang baru kita berikan kemarin teman-teman, biar pupuk ini tersedia dan dimakan oleh akar.
Terus kalau tidak ada ataupun tahun sebelumnya ya, berbeda dengan tahun ini ya. Kalau tahun kemarin kita sudah mulai melakukan penyiraman itu bulan April ataupun Juni teman-teman, kita sudah melakukan penyiraman. Tapi tahun ini baru kali ini kita melakukan penyiraman ya. Ini aja karena habis kita beri pupuk teman-teman. Terus ya nanti teman-teman saat musim penghujan ya, jangan sampai air itu menggenang terlalu lama di area perakaran, karena nanti air hujan yang sehari semalam ya tidak kita ketahui, ataupun karena hujan itu secara tiba-tiba malam hari ini kita tidak tahu ya. Nanti teman-teman ketika musim penghujan harus dibuat parit ya, jangan sampai air itu menggenang di area perakaran ya, karena nanti tanah itu bisa basah atau asam teman-teman ya. Teman-teman kelihatan wajahnya ya, ini kita lagi melakukan penyiraman teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman ketika menanam pohon alpukat itu lakukan perawatan setiap 1 bulan sekali menggunakan pupuk NPK 1616. Terus setiap 6 bulan sekali lakukan pemberian pupuk kandang ya. Ini sudah hampir basah ya. Yang penting yang kali ini ya, saya ulangi lagi ya, ini kita siramnya tidak terlalu basah banget ya. Yang penting ini mencairkan pupuk NPK yang baru kemarin kita pupukkan ya teman-teman. Ini sudah pada mentol ya teman-teman ya, nih sudah pada mulai mau berbunga, ini jenis aligator teman-teman. Sudah kita pindah ke tempat yang ini teman-teman. Di sini sifatnya kita hanya berbagi teman-teman apa yang kita lakukan di Kampung Wisata Menggoran ya, apa yang dilakukan di Kampung Wisata Menggoran. Ini sifatnya berbagi ya, teman-teman yang menanam pohon alpukat ya bisa mencoba ataupun mencontoh apa yang kita lakukan di kebun kami ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, sifatnya ini sharing teman-teman. Jadi kalau di tempat kami itu melakukan pemberian pupuk NPK 1616 setiap 1 bulan sekali ya. Terus pemberian pupuk kandang itu setiap 6 bulan sekali. Kalau di Desa Wisata Jambu itu pemberian pupuk NPK ataupun pupuk pertumbuhan Yaramila kandungan 2577 itu per 20 hari sekali, dan pemberian pupuk kandang itu setiap 4 bulan ataupun 5 bulan teman-teman. Jadi teman-teman monggo ya, mau melakukan apa yang kita bagikan, ataupun teman-teman bisa melakukan dengan cara teman-teman ya. Ini yang penting pupuknya itu kena air ya. Sudah kita pindah ya, kita pindah dulu dulu. Kita pindah yang seperti ini ya. Ini ya teman, lihat ya, ini pupuknya NPK 1616 ya. Untuk pemberian pupuk ya teman-teman nggak usah fanatik, teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK 1616 merek apapun ya. Yang penting ketika teman-teman menanam pohon alpukat ya, itu dirawat ya, jangan ditinggal ya. Kita di Kampung Wisata Menggoran itu menanam pohon alpukat sekitar 70, pohon durian ada sekitar berapa ya, 7 ya. Dan kita juga melakukan pembibitan ya, pembibitan baik alpukat, durian, mamei sapote, klengkeng ya. Nanti teman-teman yang pengen beli bibit dari Kampung Wisata Menggoran ya, nanti bisa WA ya, ataupun nanti bisa komen di kolom komentar ya gitu. Terus saya lupa teman-teman, lakukan perawatan ya untuk pencegahan menggunakan insektisida, fungisida ya setiap 15 hari sekali ya. Kemarin setahu saya ya bahwa pohon alpukat introduksi ataupun alpukat premium itu tidak ada ulatnya ya. Kemarin kita tidak lakukan ataupun telat melakukan penyemprotan, 1 bulan itu ada sudah banyak nih ulatnya teman-teman. Ini yang penting nggak usah penuh-penuh ya, tapi biasanya kalau tidak kita lakukan pemberian pupuk NPK ini kita
full teman-teman. Ini hanya untuk mencairkan sekali lagi ya. Ini jenis tuba, umur berapa bulan lupa teman-teman. Ini 7 bulan atau 8 bulan ya. Ini kemarin mengalami setak dalam pertumbuhannya ya. Kalau yang pohon di bawah ini kecil-kecil teman, berbeda yang ada di atas ya. Karena kemarin yang ada di bawah itu banyak yang mati ya, banyak yang sulaman ya. Ini sudah mulai, yang penting pupuknya itu mencair ya. Nah, untuk pemberian pupuk ya, kalau teman-teman tidak sempat ya menyiram seperti ini, atau teman-teman tidak ada air ya, ditutup menggunakan tanah. Karena pupuk sekarang, pupuk pestisida itu mahal-mahal, nggak ada yang murah teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin ya, petani alpokat itu sengirit mungkin ya, nggak bisa ngirit ya. Yang penting ketika kita pupuk seperti ini ya, kita siram atau kita tutup menggunakan pupuk tanah yang ada sekitar ya. Ini menggunakan air pump teman-teman, karena untuk air sumur biasanya tidak mencukupi untuk melakukan penyiraman seperti ini. Nah, ini jenis alpokat aligator ya. Jadi tetap teman-teman ketika menanam pohon alpokat itu lakukan perawatan, baik penyiraman, pemupukan, pencegahan menggunakan insektisida, fungisida, ditambah perekat dan pupuk daun ya. Untuk pemupukan itu setiap 1 bulan sekali ya. Perawatan menggunakan pestisida baik fungisida, insektisida, perekat dan pupuk daun itu setiap 15 hari sekali. Pemberian pupuk kandang ya itu setiap 6 bulan, 4 bulan, 6 bulan ataupun 5 bulan, monggo terserah mau aplikasikan yang mana ya. Jangan lupa ketika melakukan penyiraman, melakukan pemupukan saat musim kemarau seperti ini ya, karena tidak ada air, tidak ada hujan ya, lakukan penyiraman seperti ini biar tidak ada penguapan. Oke ya, saya kira untuk berbagi bagaimana cara melakukan pemupukan pada pohon durian ya, dengan lakukan penyiraman ataupun penutupan menggunakan tanah itu bermanfaat bagi kita semua.